Halo guys, salam Spon Online Surabaya. Untuk video kali ini, saya akan mereview bagaimana cara packing busa yang benar ya. Cara packing busa yang benar. Yang ini video sebelumnya sudah saya packing ya, sudah ada videonya. Sama nanti saya akan tunjukkan untuk yang kasur busa yang motif daun ini ya. Untuk yang kotak-kotak ini, alhamdulillah juga sudah sold out. Yang daun ini juga sama. Alhamdulillah sudah sold out. Dan untuk ukuran ya, ukuran ini untuk panjangnya ini 2 meter, lebarnya ini 160 ya. Ketebalan hanya 10 cm, busa mampu menopang berat badan Anda hingga 100 kg lebih. Busa mampu menopang berat badan Anda hingga 100 kg lebih. Ya, baik, langsung aja. Pertama tetap dibutuhkan adalah tali rafia ya. Tali rafia. Nah, kita lipat menjadi 2 ya. Kalaupun kita lipat menjadi 2 juga bisa ya. Tetapi saya lebih suka yang lipat seperti ini ya. Ini lipat 1, ibaratnya lipat 1. Tapi memang 2 bagian. Kalau ini mungkin bisa dibilang menjadi 3 bagian ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, pertama seperti ini. Ya, kita lipat sama lebarnya ya, seperti ini. Nah, lalu sisi yang ini bisa ditekan dulu ya, kaki kita melangkah lupanya. Nah, seperti ini. Nah, kaki kita melangkah. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat yang atas. Nah, ya, jangan lupa ya, kita bagi sisinya ya. Sisi lebarnya ini loh, 1, 2, 3 ini nanti sama lebarnya ya. Bisa sama, perkirakan. Nah, seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita ikat ya. Kita ikat. Sudah sama belum? Nah, ini sama ya. Kita ikat. Nah, kita ikat sisi tengahnya dulu ya. Kita ikat sisi tengahnya dulu. Nah, seperti ini. Agak susah ya, karena kalau ada cover plastiknya ya seperti ini. Nah, kita ikat. Nah, untuk mengikat ya, cara mengikat kita ikat sisi sininya ya. Boleh kalau ditaruh di sini juga boleh, ditaruh di sisi sebelah sini juga boleh, tapi takutnya nanti pada saat mengikat takutnya merobek cover plastiknya ini. Nah, kalau saya biasanya di ujung sini ya, saya ikat. Nah, seperti ini. Saya cukupnya ya, jangan terlalu dikencangi, jangan. Kalau ini terlalu kencang nanti bentuknya seperti ini. Nah, terlalu ke dalam gini ya. Ini ada plastik, ada cover spraynya, insya Allah mungkin aman lah ya. Tapi kalau jangka panjang jangan. Nah, pada saat diikat seperti ini cukup secukupnya aja ya. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu kencang ya. Yang penting busa sudah rapat seperti ini ya, sisi-sisinya, lipatannya, ya udah selesai. Jangan terlalu dikencangkan lagi ya, seperti ini. Nah, lalu saya putar talinya ya, seperti ini. Lalu saya lewatkan dari bawah. Saya ulangi. Nah, seperti ini. Lalu saya lewatkan bawah ya, ujung tali ini. Nah, saya ulangi. Ini. Nah, lewatkan ujung bawah 2 kali ya. Lewatkan 2 kali, lilitkan. Setelah itu taruh ke atas ya. Lalu kita ikat. Nah, kita ikat. Setelah ikat kita potong. Nah, sebelum saya potong saya mau jelaskan. Nah, kenapa saya lilitkan di sini 2 kali? Nah, 1, 2. Nah, itu gunanya adalah pada saat kita kalau di tali gini aja, nah 1 lilitan ya. Lalu kita tali kedua, tali simpul hidupnya itu nanti akan dia, busa ini kan melawan, dia akan melawan, melebar. Pada saat kita kencangkan, nah simpulnya itu dia agak molor pasti. Tapi kalau kita setelah lilitan pertama kita tarik secukupnya, lalu kita putar, lilitkan 2 kali, itu dia akan mengunci kalau mau kita ikat ya. Fungsinya itu lilitannya. Lalu saya potong ini. Langkah kedua atau langkah berikutnya kita ikat yang ujungnya, tetap kita tata ya.
Nah, kita tata bagi rata seperti ini. Insya Allah rata ya. Sama ya, kita tahan dengan kaki kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat ya, kita ikat. Lilitan pertama ini kan mau simpul hidup ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan terlalu dikencangkan, terlalu kencang, jangan. Secukupnya aja. Nah, setelah itu kita putar ya. Kita putar. Nah, sisi yang ini ya, sisi yang ini kita lilitkan 2 kali. Gunanya untuk mengunci ya. Saya lihat kurir kasurnya waktu itu sebenarnya, bukan ilmu saya ini. Ya, cara mengikatnya dia pasti seperti ini. Nah, seperti ini. Ya kan? Gunanya apa? Pada saat kita simpul hidup ini yang terakhir, dia itu tetap mengikat, nggak molor. Nah, kita ikat ya, lalu kita simpul lagi. Nah, seperti ini. Hasilnya nggak melar dia ya. Oke, tapi kalau kita simpul sekali, langsung kita simpul lagi, busa ini akan melawan. Nah, begitu kita tarik, set, ternyata kendor talinya, busanya soalnya melawan, ya kan? Itu aja nanti. Ini langkah berikutnya. Saya putar dulu. Nah, saya putar. Sama ya. Pertama sebelum kita ikat, kita rapikan. Nah, kita bagi rata seperti ini. Nah, lalu kita tindih. Kita siapkan talinya lewat bawah. Ini. Nah, jangan lupa dikasih beban. Nah, kaki kanan kita. Ya. Setelah seperti ini, tali simpul pertama ya. Nah, secukupnya nariknya. Ini lalu kita putar. Dari posisi sini kita putar 90 derajat. 160. Nah, seperti ini. Lalu kita lilitkan 2 kali, gunanya untuk mengunci ya. Nah, setelah kita lilitkan, dia nggak akan bergerak ya, nggak akan molor busa ini. Nah, lalu kita ikat simpul hidupnya. Nah, 1, 2, tambah lagi 1, seperti ini. Oke, kita potong. Kasur busa sudah saya packing, diikat atas, tengah, bawah ya, tengah, bawah. Nah, saya akan berdirikan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ambles ya, tapi nggak terlalu ke dalam ya, cukupnya aja. Nah, yang penting lipatannya udah rapi ya, di sini nggak menggang. Kalau mau ditambahi lagi silakan, di tengah 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Semakin banyak tali semakin bagus juga sebenarnya ya. Dan untuk saran saya, pada saat kita pindah kos ya, terus ataupun kita membeli rumah yang baru ya, ini kan kita ikat. Kalau tidak dipakai ya jangan posisi seperti ini, jangan posisi terikat seperti ini ya. Dilepas, udah kita berdirikan aja ya. Kasur busa kalau super itu berdirikan dia bisa. Kalau ketebalan 5 cm ya dia pasti akan jatuh, tapi kalau 10 cm dia akan bisa berdiri ya, dia bisa berdiri. Jangan diikat seperti ini terus disimpan dalam waktu yang lama, jangan ya, seperti itu tips dari saya. Kalau penyimpanan ya harus dibuka, jangan kondisi tertali seperti ini ya. Kalau pengen simple praktis ya jangan pesan kasur busa lantai biasa, tapi yang bisa lipat 3 atau lipat 4 ya. Kalau nggak dipakai kan bisa dilipat. Ada video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini saya akan tunjukkan pada Anda. Nah, sangat simple ya, ya kan? Sangat praktis. Ya, seperti ini. Nah, cukup pindah kos itu Anda sendiri juga bisa. Ya. Tapi kalau pakai spring bed butuh effort ya, minimal 2 orang kalau spring bed. Ya, kalau pindah dari titik A ke titik B pasti membutuhkan 2 orang. Kalau kasur busa cukup 1 orang bisa. Ya. Terima kasih telah menonton video saya ya. Alhamdulillah sudah sold out dua-duanya ini ya. Dua-duanya sudah sold out.
masuk yang ini ya. Lalu fasilitas daripada spon online Surabaya ini free ongkir Surabaya, bayar di rumah Anda. Free ongkir Surabaya, bayar di rumah Anda. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya, Instagram saya, Facebook saya, TikTok saya, di Threads ataupun di Google Map, agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai kasur busa Super Yellow ataupun busa rebonded ya, produk dari Inoac. Ada yang R50, 55, R70 ataupun R100 yang untuk ortopedik ya. Terima kasih. Happy shopping. Salam Spon Online Surabaya.